warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Ura. Kali ini adalah edisi siaran langsung di Tegal, Jawa Tengah. Yang judul kita angkat kali ini adalah Zikrullah adalah teknik menyambungkan gelombangmu dengan gelombang Allah lewat gelombang mursyid. Secara harfiah, orang mengartikan zikrullah, yang satu adalah menyebut, yang satunya adalah mengingat. Kita urai ya secara ilmiah biar kita enggak melunder tentang substansi zikir itu sendiri. Menyebut berarti hanya terlibat dengan aktivitas verbal, ya. Menyebut, ada yang menyebut nama Allah, ada yang kalimat thayyibah, ada asmaul husna, ada ayat-ayat Quran dan sebagainya. Tapi ini hanya menyebut, hanya verbal yang dikerjakan. Sementara seluruh yang ada di dunia harus teridentifikasi dengan panca indera. Apakah kau telah tahu alamat daripada nama Allah yang kau sebut itu? Yang mana Allahnya itu? Apakah kau tahu yang mana kalimat thayyibah itu? Apakah kau tahu yang mana yang asmaul husna itu? Sedangkan gelombangmu di sini. Ini Allah ya. Kau di sini. Kemampuanmu hanya sampai di sini, dunia saja. Ini sudah mati. Maka menyebut-nyebutmu jika tidak memakai metodologi, nggak akan sampai Allah. Karena logikanya baru di sini sudah terhenti. Hilang akal sadarmu saat di sini, maka hilang seluruh duniamu, ilmumu, pengetahuanmu. Terhenti. Artinya manusia yang tidak beserta dengan faktor Tuhan, metodologi, maka manusia itu nggak mungkin bisa naik ke dimensi di atasnya dunia, atau nggak mungkin bisa menembus akhirat, apalagi berhampir kepada maha akhirat. Dia menyebut dirinya Maliki Yaumiddin. Maka logikanya orang yang menyebut-nyebut hanya menyebut verbal tapi tidak kenal metodologinya, tidak tahu tekniknya, berharap ini itu, logikanya ibaratkan dia mengirim surat tapi suratnya nggak sampai, tetapi tahu-tahu ada yang membalas. Siapakah yang membalas kira-kira? Setan. Karena peluangnya hanya dua. Kalau engkau nggak sampai pada Allah, engkau sesat kepada setan. Lihat ya, jika kemampuan hanya sampai sini, kau mengirimkan surat misalkan, sementara alamat yang kau tuju ada di sini, maka sampai kapanpun suratmu tidak akan pernah sampai, loh ya. Tetapi tahu-tahu ada yang berbalas, itu yang kau anggap Tuhan selama ini adalah setan. Loh, apakah dia juga bernama Allah? Oh, bisa jadi. Kenapa? Kau alamatnya saja nggak tahu. Mana yang kau sebut Allah itu? Mana yang kau sebut kalimat thayyibah itu dan sebagainya itu? Kau kan nggak kenal. Maka yang selama ini terjebak di kalimat zikir yang menyebut, yang nggak tahu alamatnya, nggak tahu ordinat zahir di dunianya, kalau kamu nggak tahu wujudnya Allah, yang disebut Allah yang mana, siapa, bagaimana, dan bagaimana tekniknya untuk menghubungkan gelombangmu dan gelombang Allah, tidak memakai rukun syarat, tidak memakai tarekat, tidak memakai baiat, engkau mustahil bisa tersambung dengan Allah Ta'ala. Lihat ya, kemampuan hanya sampai sini toh. Orang pintar berujung mati, orang keramat berujung mati, orang sakti pun berujung mati. Sementara perjalanan masih begini, naik sini deh. Dia ada di Maliki Yaumiddin. Jangan terkecoh. Masih ada banyak yang komen-komen nyinyir. Loh, katanya Allah lebih dekat berhampir daripadamu timbang urat lehermu. Ilmiahkan semua itu, jangan kau makan mentah-mentah itu ayat. Lihat ya, lihat. Jika ada radio, yang radio itu notabene ada macam-macam frekuensinya ya. Ada frekuensi AM, ada frekuensi FM, ada frekuensi MW, ada frekuensi SW. Frekuensi sudah beda-beda. Gelombang, oh banyak malahan.
dari titik 0 sampai titik sekian itu yang tertinggi, gelombang tertinggi di level gelombangnya radio itu. Setiap frekuensi ada gelombangnya. AM ada gelombangnya dari 0 sampai sekian, FM ada 0 sampai sekian. SW pun begitu, MW pun begitu. Walaupun ada dalam radio yang sama, di situ diterangkan, di sini radio apa yang terkenal? Sinanta. Sananta. Misalkan secara teori Sananta itu ada di wilayah Tegal, yang itu ada di balik radio, yang tentunya Sananta sangat dekat dengan radio, betul nggak? Oh, dekat sekali. Kenapa? Secara saya tanya, saya tadi, ini adalah stasiun radio yang populer di dalam wilayah Jawa Tengah Tegal ini. Maka Sananta itu sangat dekat, jangankan dekat, berhampir malam dari radio itu, betul nggak? Tapi jika engkau tidak ketemu gelombang dan frekuensinya, tidak bisa mensetel gelombang dan frekuensinya, saya tanya, muncul nggak siaran Sananta di radio? Tidak muncul. Secara Allah itu lebih berhampir daripadamu. Ibarat kau ini radionya, dan Allah dari sini menghampirimu lewat gelombangnya, dan gelombangnya masuk di dalam radiomu, di dalam seluruh ciptaan. Dan salah satunya adalah engkau manusia. Jika engkau tidak tahu frekuensinya Allah, gelombangnya Allah, yang notabene dia itu gelombangnya ada di dalam, di balik dirimu. Tapi kalau kau nggak bisa nyetel gelombang dan frekuensinya, saya tanya, muncul nggak gelombang Allah dalam dirimu? Tidak. Karena selain Allah pasti gelombang setan. Lihat ya. Secara gelombang, lihat ya. Gelombangmu terbatas. Lihat ini. Gelombangmu terbatas sampai situ, terhenti. Kau lumpuh, kau mati. Sementara di atas gelombang akalmu, di atas gelombang duniamu, di atas gelombang jasmanimu, masih ada gelombang roh. Berlapis-lapis naik. Kata Nabi ada 7 lapis langit. Dan di sini gelombang yang maha roh. Ini roh yang berlapis-lapis. Loh. Kemampuan sampai sini tok. Loh. Maka walaupun dekat berhampir daripadamu timbang rantai, tapi ternyata jarak dimensionalnya tak terhingga. Goblok. Makanya jangan makan mentah-mentah itu ayat kalau nggak diilmiahkan. Kamu pasti sesat. Walaupun kau yakin akan ayat itu benar memang, tapi nggak applicated, nggak bisa kau buktikan. Hanya bisa kau percayai, kau yakini. Tapi pernah kau buktikan Allah di situ, di dalam dirimu? Nggak pernah kan? Secara teori, aku berhampir daripadamu timbang urat leher. Pernah kau buktikan itu Allah? Secara teori, Allah ada dalam setiap pandanganmu. Fa'aina matwal fasama wajhullah. Pernah kau lihat Allah di balik tembok ini? Di balik ini, di balik apa semua yang kau lihat? Pernah nggak kau lihat? Tidak. Allah pun secara teori ada di balik dirimu. Ya, aku ini Allah. Pernah kau lihat Allah di dalam dirimu? Tidak juga. Secara teori, aku bersemayam di kalbu seorang mukmin. Pernah kau lihat? Pernah kau buktikan? Semua cuma teori, cuma dogma, cuma keyakinan atau kepercayaan yang tidak pernah bisa kau buktikan. Karena membuktikan Allah mesti kau tembus sini, mesti memakai metodologi. Maka orang yang membaca ayat-ayat dalil dogma hanya berakhir pada keyakinan dan kepercayaan, thinking, tapi tidak pernah bisa hakul yakin membuktikannya. Percaya, siapa nggak percaya orang-orang itu? Yakin sih yakin, tapi nggak pernah membuktikan. Ilmu yakin, ilmu cerita, ilmu percaya tertolak. Ainul yakin pun tertolak, baru hakul yakin kau bisa membuktikan dan sumbernya, maka itulah yang diterima. Nah, berarti ayat yang menerangkan Allah lebih berhampir daripadamu timbang urat leher, itu pun tetap tidak akan bisa kau jangkau. Karena Allah, ya lihat ya, awalnya kau adalah roh. Di dalam kandungan kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Maka kita adalah roh yang adalah bagian dari roh Allah. Sementara kenyataannya saat di dunia kita menjadi berwujud, ya, berjasmani, berakal dan berpanca indera. Padahal saat roh ini berwujud nggak? Terikat ruang dan waktu nggak? Berjenis kelamin nggak? Ya. Awalnya kita adalah bagian roh, bagian dari Tuhan. Mohon maaf, bagian dari Maha Roh, bagian dari Allah, bagian dari Tuhan, yang membawa juga sifat qadim, yang tidak terbatas, tidak terdefinisi, tidak terdeskripsi.
diturunkan gelombangnya berlapis-lapis langit. Artinya pemampatan dimensional. Kemudian kau lahir di sini menjadi badan kasarmu. Maka sesungguhnya di balik badan kasarmu ada badan rohanimu, betul nggak? Badan halusmu. Dan di balik badan halusmu adalah sumber badan halusmu. Maka Allah ada di balik dirimu sendiri, betul itu. Tapi untuk membuktikannya, kau mesti naik gelombang melewati berlapis-lapis langit dimensional, betul? Maka untuk memahami Allah, mengenal Allah, kau mesti mengenal sejatinya dirimu sendiri. Dari kau yang ada di gelombang jasmani, yang ada di dunia ini, kau mesti nembus nyebrang ke langit akhiratmu, ke dalam diri rohanimu. Makanya udkhulu fisilmi kafa, masuklah kamu. Masuklah kamu berarti dari badan kasarmu masuk ke badan halusmu. Disinilah kita beribadah. Di alam rohanimu, yang namanya alam itu namanya akhirat. Maka orang yang tidak bisa menembus akhirat sekarang, sampai memble pun tidak akan pernah ketemu akhirat. Blok. Kenapa bisa? Ada siratal mustaqim, nyebrang. Itu sudah kami terangkan di hadis yang kemarin, tadi malam itu ya. Engkau bisa nyebrang. Lihat di Asal 52. Di akhir ayatnya disampaikan, dipertemukan dengan petunjuk akan jalan lurus atau siratal mustaqim. Siapa mereka? Orang yang mendapatkan nur. Orang yang menerima baiat, nur iman dan nur kitab. Maka dia berpeluang bisa nyebrang. Jasmanimu di sini, tapi gelombangmu tembus ke dimensi rohanimu atau masuk ke alam akhiratmu. Maka ibadahmu akan naik. Naik lagi. Baru disinilah engkau mulai beragama. Ini masih ibadah ya. Ibadah di alam rohmu. Nah, karena engkau masih terikat undang-undang jasmani dunia, ibadah di alam roh, jasmaninya otomatis ngikut. Maka menjadi kafalah dirimu, jasmani dan rohanimu. Itu belum sampai, baru disinilah engkau awal kau mengenal Allah. Maka membuktikan Allah itu pasti mi'raj. Mana mungkin kau bisa membuktikan Allah yang ada di dalam dirimu tapi kau enggak ngerti teknik mi'raj? Enggak mungkin, betul ya? Mana mungkin kau bisa makrifat kalau enggak kenal metodologi teknik mi'raj? Bisa naik gelombang enggak? Enggak mungkin. Kalau bisa tema ngomong belak-belakan saja dar. Kenapa? Ya diomongin eksak. Kita enggak meraba-raba, enggak yakin keyakinan, percaya-percayaan, bukan. Lihat ini, logis. Nah, berarti yang menyebut-nyebut saja tapi nggak tahu alamat gelombangnya, maka ada peluang sampai kepada Allah Ta'ala nggak? Kalau menyebut saja nggak mungkin. Nah, ini adalah makna yang kedua, yaitu mengingat. Mengingat berarti pasti ada yang diingat, betul nggak? Nah, yang diingat pasti telah duluan berinteraksi dulu, entah itu baunya, entah itu wujudnya, entah itu suaranya, betul nggak? Pasti ada yang terinteraksi dengan panca inderamu, entah satu, entah dua, atau apa. Dan dia menyebut sifatnya adalah wujud. Maka mengingat Allah harus mengingat wujudnya. Dia tidak menyebut sifatnya adalah suaranya, betul nggak? Dia tidak menyebut baunya, tidak. Tapi dia menyebut sifatnya adalah wujud. Maka mengingat Allah otomatis mengingat wujudnya. Clear? Wujudnya Allah adalah manusia, sang pembawa nur itu. Clear ya? Clear ya? Wujudnya Allah manusia, wujudnya Rasulullah manusia yang sama, betul nggak? Karena kau ada di alam jasmani, maka yang terbaca adalah dengan panca inderamu berupa jasmani awalnya. Nanti gelombangnya naik ke sini kamu, maka di sini wujud gurumu adalah gelombang. Kan di sini wujud gurumu adalah zahir, wujud fisik. Dan kau bisa nyebrang sini, wujud gurumu adalah gelombang nur. Dan ketika kau sampai sini, wujud gurumu adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala yang maha rahasia. Tapi sebelum kau sampai ke rahasianya, kau sudah lenyap. Yang sampai pada Allah adalah nurnya, yang sampai pada matahari adalah cahayanya. Maka untuk sampai kepada Allah, bentuk konkretnya adalah kau telah lenyap atau dilenyapkan, dan berhampirlah Allah masuk ke dalam dirimu. Lihat ini ya. Hadirnya Allah adalah konstanta mutlak. Ini wakilnya konstanta mutlak. Matematika X per tak terhingga sama dengan 0. Ya. Nolnya diganti angka 1, maka menjadi X per X, betul nggak? Diganti angka 2, maka menjadi X per setengah X.
dia ganti angka setengah, maka X per 2X. Lihat ya, hadirnya konstanta mutlak hanya saat kau 0. Maka cocok kalimat Nabi, zikir itu membersihkan, bukan malah nyampah di sini. Kau zikir ini itu, mengharap ini itu, yang hadir gelombang yang lain, kau kira Tuhan, wah alhamdulillah diijabahi doaku. Goblok. Ada orang pengen kaya, pengen keramat, pengen sukses, pengen bisa ngobat, pengen kasah, pengen sakti. Itu goblok. Paham? Karena kau pasti makin nyampah di sini. Ini nyampah. Sementara yang zikir kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersih dan obat pembersih hatimu. Qalbumu adalah zikrullah. Ini membersihkan. Yang membersihkan qalbumu mesti ada campur tangan Tuhan. Maka zikir di sini mesti menggandeng unsur Tuhan. Ini nggak kenal Tuhan, goblok. Kalau ini mesti dibaiat dulu, dikenalkan wujudnya Allah dulu, dikenalkan teknik menyamakan frekuensi dan gelombang dulu. Itulah kaifiat. Maka lanjutannya adalah kau menyebut-nyebut namanya, betul ya? Betul ya? Menghadirkan wujudnya, betul nggak? Jadi gini, dan menyamakan frekuensi dan gelombangnya. Saya tanya, di sini tadi hubungannya jasmani dengan maharohani apa rohani dengan maharohani? Rohani dengan maharohani. Ada nggak kalimat jasmani dengan maharohani? Nggak ada, nggak nyambung. Maka berhubungan dengan Allah adalah dengan rohanimu, blok, bukan dengan jasmani, bukan dengan amal jasmani. Ini sudah zong besar, ya, zong besar. Nggak perlu kita bahas. Itu orang-orang sesat. Klinik itu metafisika infra. Nah, ini semua hampir 99,9% orang sudah sesat di sini. Kenapa bang? Metafisika yang dikontrol oleh akal sadarmu. Maka metafisika itu pasti di bawah gelombang akal sadarmu. Itu artinya kau masuk ke infra sadar, di bawahmu sadarmu, di bawah akalmu. Makin jauh nggak sama Tuhan? Makin jauh, blok. Kau insan, kaya, keramat, bisa ngobat, bisa kasar dan sebagainya. Dengan dikontrol oleh akal, maka kau makin rendah gelombang. Nah, kau sudah tahu namanya, kau sudah tahu yang punya nama itu, sudah tahu kiblat wujudnya. Di balik fiil sifatnya, sifatnya adalah wujud. Fiil sifatnya adalah sifat yang mewakili dia. Dia bukan Allah, wujud itu. Tapi Allah yang masuk ke dimensi dunia, yang bisa kau lihat adalah wujudnya. Tapi wujudnya bukan Allah ya. Presiden ada wujudnya bukan? Nggak ada. Ya, presiden itu nggak ada wujudnya, nggak ada namanya, nggak ada gambarannya. Tapi ketika menempati manusia, maka wujudnya presiden akan serupa dengan manusianya. Nah, saat mati, yang mati presidennya apa manusianya? Manusianya. Paham ya? Dulu presidennya Bung Karno, saat Bung Karno mati, apakah presidennya nggak ada lagi? Ada. Karena yang mati adalah manusianya. Maka wujud presiden berubah menjadi wujud yang lain, yang meneruskan sahabat ke presiden itu, betul ya? Nah, sama juga dengan Allah, mengambil alamnya manusia lewat nurnya, dan nurnya yang membawa. Maka wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah sama dengan wujudnya manusia yang membawanya. Maka kau sebut-sebut namanya, kau hadirkan wujudnya atau rabitoh, artinya ada kiblatmu ke arah situ loh. Kiblat ya, menghadap ke arah situ loh. Ini wajah tuh, wajhiyah, betul kan? Syariat enggak nih? Syariat. Kau diajari sebenarnya, tapi nggak paham, karena nggak ada yang bisa menerangkan ini, betul kan? Lalu lalang saja baca ayat tapi nggak ngerti itu maksudnya apa. Ini wajah tuh, wajhiyah. Nggak cukup dengan itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Pernah kau saksikan Allah? Nggak pernah. Pernah kau saksikan Rasulullah? Nggak pernah. Tapi sekarang sudah paham ya? Aku bersaksi. Ada yang kau saksikan. Ada wujud itu ya. Siapa dia? Oh, rahasia. Nggak perlu kamu tahu. Hanya orang yang berjuang. Kalau orangnya berharap instan, minggat saja. Minggat. Kalau yang berharap didatangi di kota-kotamu, minggat saja. Kalau yang mau gratisan, minggat. Nggak perlu kita melayani orang-orang goblok bodoh seperti itu. Ya. Maka wujudnya sudah paham nggak ini? Wujudnya Allah adalah guru. Wujudnya Rasulullah adalah guru. Tapi tidak berarti di wujud itu, ya. Kalau kau meyakini itu wujudnya Allah, kamu akan syirik. Paham ya? Mesti ada ini, menyamakan frekuensi dan gelombang. Coba berikan HP, tolong. HP. Nah, jika kita komunikasi dengan seorang lewat HP, kalau nggak kenal teknik metodologinya, maka kita dianggap orang gila, betul ya? Betul nggak sama dengan orang gila?
Kalau kita nggak tahu cara memakai HP-nya, misalkan ya HP ini kelok, kekunci, tapi kita gayanya saja ngomong sama HP, padahal masih kekunci gini loh. Nah, gaya saya terkadang gini. Terus saya ngomong sendiri. Saya sama seperti orang gila. Walaupun ketemu wujudnya, walaupun sudah tahu namanya, tapi kalau nggak ketemu teknik menyamakan frekuensi dan gelombang, kau pun akan sesat. Betul nggak? Kalau saya bilang wujudnya Allah adalah ini, yang manusia, pasti orang mendukung sesat, syirik, kafir. Betul nggak? Tapi kalau kita terangkan ada metodologi menyambungkan gelombangmu, bahwa di balik wujud inilah adanya Rasulullah, di balik wujud inilah adalah Allah Ta'ala, maka kau melihat ini di dunia, sebetulnya yang kau tuju adalah Allah di langit akhirat tertinggi. Syirik apa bukan? Bukan. Tapi ketika kau tidak ketemu pengetahuan ini, kau akan jatuh di laku syirik. Padahal ada nggak ini wajah-wajah? Ada. Apakah Tuhan nyuruh kamu syirik? Tidak. Demikian juga sholatmu. Secara syariat disuruh berkiblat akan Ka'bah. Apakah Tuhan ngajari kamu syirik? Tidak. Logis ya. Menghadapmu, berkiblatmu bukan menyembah itu. Menghadapmu kepada guru, berkiblat kepada guru, bukan diajari menyembah guru, betul nggak? Itulah kalau nggak memakai teknologi, metodologi, teknik menyamakan frekuensi gelombang, kau akan jatuh di laku syirik, kafir, betul nggak? Dan itu sangat bertentangan dengan undang-undang agama. Maka betul nggak? Mulai tadi malam, kau yang selama ini tahu namanya Allah, nama Tuhan betul, dikenalkan wujudnya, betul nggak? Makanya hadirkan mursyid. Lihat di Al-Kahfi 17 tentang mursyid. Yang dibimbing Allah itu mutlak wajib lewat bimbingan mursyid, karena itu campur tangan Tuhan lewat khalifah Rasulullah dan lewat khalifahnya Allah adalah Rasulullah dan khalifahnya Rasulullah adalah mursyid. Ya. Maka yang di dunia tidak dalam bimbingan mursyid, maka dia pasti akan sesat. Baca lagi, falam tajidalahu waliyam mursyida Quran. Kenapa kau nggak nyari mursyid? Padahal kau baca itu tapi nggak paham-paham, karena nggak ada menerangkan ini. Untuk ketemu Mr. TM yang baik hati dan tidak sombong. Ya, maka ya menghadap ke sini, betul nggak? Yang kau pegang pun HP ini, betul nggak? Apakah kau ngomong sama HP ini? Tidak. Ngomong sama ini tujuannya kepada cara, betul nggak? Nah, kamu menghadap mursyid, hadirkan mursyid. Apakah kamu menyembah mursyid? Tidak. Tapi ada teknik merubah ibadahmu, doamu, zikirmu untuk masuk ke dimensi yang di atasnya alam, di atasnya akal jasmanimu, di alam roh itu berubah menjadi gelombang metafisika ultra, atau alat itu namanya rohmu, rohanimu, alam yang namanya akhirat. Tapi kiblatnya tetap kiblat dunia, ya. Kiblat dunia wujudnya adalah guru yang zahir. Kiblat di alam roh namanya guru rohani, betul? Kiblat di ujung langit tertinggi akhirat namanya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mewakili 3 gelombang ya, gelombang dunia, gelombang akhirat, dan ujung akhir tertinggi yaitu Allah Ta'ala. Nggak akan kau kenal Allah tanpa kenal Rasulullah. Nggak akan kau kenal Rasulullah tanpa kenal mursyid yang ini ada wujud zahirnya. Itulah Trinitas. Loh, kok begitu bang? Iya, kamu aja goblok. Mestinya kamu pelajari. Ada guru jasmani, Nabi Isa, ada guru rohani, Rohul Quds, ada Allah Bapa, ada Siddhartha Gautama, ada guru Buddha, ada Tuhan, ada Krishna, ada Atman, ada Sang Yang Widi atau Widiwasa atau Sang Yang Tunggal dan sebagainya. Ada Gusti Pangeran, guru sejati, ada Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Guru sejati itu bukan manusia. Kenapa di dalam praktek kejawen yang lama, yang agamanya agama Kapitayan, menyebut istilah Gusti Pangeran, betul nggak? Nah, kenapa kok bukan rajanya? Pangeran itu anaknya raja apa rajanya? Anak. Ya. Sama nggak dengan Nabi bisa menyebut anak Allah dan Allah Bapa, betul nggak? Dia itu menyebut dirinya wakil akan Allah yang di langit. Dia manusia yang membawa gelombang nur yang mewakili tembus sampai Allah yang di ujung langit tertinggi akhirat. Clear? Maka Nabi Isa di sini Rohul Quds, di sini Allah Bapa, di sini Nabi Muhammad, di sini Rasulullah Muhammad, di sini Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman, di sinilah gurumu, di sinilah mursyid, di sini adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Clear? Kau hanya dibodohi dengan pandangan sempit syariatmu. Syariat itu undang-undang dunia, akan ada banyak merek, ada banyak kriteria, banyak sudut pandang. Karena kamu terikat dengan undang-undang jasmanimu.
Itu dunia. Nah kalau kau tahu teknik menembus ini, sudah nggak ada lagi merek-merek definisi tadi. Agama di sini cuma satu. Di sini kelihatan banyak. Di dalam Islam menyebutkan ada 25 rasul pembawa kitab. Padahal di kitab kuno menyebutkan 4.200 agama. Ya nggak perlu kau tahu lagi karena terlalu kuno. Berarti agama sangat banyak di sininya. Tapi di sini agama cuma itu saja, yaitu agama samawi yang turunnya lewat nur. Ya, turunnya lewat nur, yang masuknya masih lewat jasis manusia lewat metodologi. Maka kembalinya roh manusia kepada Allah Ta'ala masih lewat nur juga, betul nggak? Goblok kalau orang mengira Rasulullah manusia telah mati. Goblok. Kamu didogma kayak gitu agar kau lumpuh, kamu nggak punya potensi, kamu nggak punya power. Ngomong aja nggak berani, takut ini itu, nggak full power. Kalau kamu ketemu dengan Islam yang yaklu wala lain, sangat tinggi dan tidak melebihinya, itu top level tertinggi, nggak ada menandinginya. Dan Islam yang ilmiun, logis, nalar, bisa diriset, bisa dianalisa, bisa dibuktikan, wa maliun, clear. Kamu akan ketemu metodologi puncak ma'rifat tertinggi yang sangat ilmiah dan sangat bisa dibuktikan, clear. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau ketemu alif lam mim, apa itu alif lam mim? Itu mursyid yang mewakili 3 gelombang. Gelombang nur Allah, gelombang nur malaikat Jibril, dan gelombang nur Muhammad. Ketemu itu yang ditanamkan dalam kalbumu, yang dikenalkan di dalam rabitahmu, menyamakan frekuensi dan gelombang, maka agamamu menjadi terang benderang. Yang enggak lagi ada was-was, keraguan, tidak keyakinan, tidak kepercayaan, tapi fakta, nyata, realita. Masuk ke sini kenyataan, semua kenyataan. Nah ini dia. Maka di sini artinya mengingat pasti ada diingat, betul nggak? Ada kiblatnya, ini wujudnya Allah. Tapi ini bukan Allah ya. Kalau ini mengakibatkan Allah sesat, syirik. Tapi Allah di balik ini, karena Allah di langit tertinggi akhirat nggak mungkin bisa kalian di dunia. Rasulullah yang di langit akhirat, tadi kan langit tertinggi akhirat ya. Rasulullah di langit akhirat nggak mungkin terlihat di dunia, betul nggak? Yang terlihat di dunia adalah sang pembawa nur itu, atau wasilah, carrier, atau wali yang mursyida. Loh, falam tajidalahu wali yang mursyida. Lihat di atas bahasa 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari kaummu sendiri dan di zamanmu sendiri. Goblok. Kamu dicekoi. Rasulullah itu ada di zaman 1500 tahun yang lalu, betul nggak? Goblok kamu itu. Di tiap zaman ada. Cuma nggak disebut rasul, nggak disebut nabi, tapi al ulama waris. Waris itu gelas ini dipindah ke sini isinya, maka sama nggak isinya? Yang ini sama isi tadi. Sama, ini pelindung. Ini pun begitu, diwariskan kepada selanjutnya. Sama nggak isinya? Sama. Maka estafet itulah yang dicari seluruh manusia di dunia. Manusia itu membawa gelombang nurun ala nur, yahdillahu linurihi may yasha. Manusia pembawa wasilah itu dicari seluruh manusia, dan seluruh manusia di dunia. Karena di situ ada alamat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membawa gelombang di dunia. Maka kenapa kau menghubungi si fulan lewat nomor itu? Karena kamu yakin nomor itu jika dikontak pakai HP, maka nembus bisa disambungkan kepada orang itu, enggak? Yang sampai sana nomornya apa gelombangnya? Gelombangnya. Tapi tertranslate, dirubah berdasarkan dari bebasnya menjadi suara yang sama. Assalamualaikum didengar juga assalamualaikum. Ya, tanpa lewat merambatnya gelombang atau tanpa lewat wasilah dalam ada 35, engkau nggak mungkin ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Goblok, betul? Kalau kamu nggak lewat gelombang nur ini, kamu di sini nggak ada hubungan, ini. Ya kamu di sini tok loh. Lihat, kamu di dunia di badan kasarmu, Allah di mahruhani, yang maha halus, maha latif, nggak mungkin nyambung. Maka kau masih dibaiat untuk bisa masuk nyebrang ke alam rohmu, akhiratmu, dan dengan rohmu kau belajar adaptasi kembali mengenal Allah. Lewat siapa? Lewat nurnya. Karena Allah mengambil manusia lewat nur, maka kau naik menuju Allah Ta'ala lewat nur juga. Goblok. Jangan baru bikin malu Mr. TM ya. Mr. TM kalau ngomong nggak ada insya Allahnya. Mana pernah saya bilang insya Allah? Mana pernah saya bilang kemungkinan? Mana pernah saya bilang mudah-mudahan? Nggak ada mudah-mudahan. Sama Tuhan yang sudah kenal ke masih mudah-mudahan. Cocok begitu ya. Islam itu maha pasti. Ini mestinya pusaka yang dimiliki oleh umat Islam akhir zaman. Ini teknologi metafisika, dijamin menang dunia akhirat. Nggak percaya? Ini ada ayatnya. Cuma ayat itu nggak pernah bisa kau buktikan.
Tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi siapa yang beserta dengan Allah. Tidak ada kamu sekarang dan gagal bagi siapa yang beserta dengan Allah. Tidak akan didatangkan kiamat selama masih ada hati hamba yang berzikir Allah. Berzikir, mengingat dan menyebut namanya beserta dengan metodologinya. Itu ya. Jadi agama itu bukan kemungkinan. Nah, kemungkinan bisa sesat, bisa enggak. Masa agama enggak menjamin manusia? Itu karena engkau memakan mentah-mentah teori syariat, tapi tidak pernah kau bisa temukan metodologi untuk membuktikannya. Logis ya? Saya tanya, apakah ada siapapun ulamanya, atau kiainya, atau ustadznya yang menerangkan teknik mi'raj untuk membuktikan mi'raj itu kau alami sendiri? Cuma cerita mi'rajnya banyak ya, cerita loh. Masa kayak gitu agama? Dongeng loh. Bagaimana bang saya bisa mi'raj untuk bisa menghadap Allah? Itu mukjizat. Karena rasiomu membaca Quran mondar-mandir seperti onta memanggil kitab, membaca terus tapi gak paham apa itu maksudnya. Kau gak bisa menerangkan ini, teknikalnya. Betul ya? Kau dikasih tahu alamatnya Allah nih, banyak kriteria ya. Gimana saya bisa ketemu Allah? Dia pun gak bisa jawab. Alamatnya gimana pun gak tahu. Mana yang wujudnya Allah dia gak tahu, betul gak? Syahadat itu cuma syahadat cocotisasi, betul gak? Loh iya bang ini. Nah kalau syahadat itu saja gak sah, bagaimana sholatmu? Betul enggak? Kalau kamu nggak ketemu wasilah, bagaimana sholat bisa nyambung? Sementara orang yang lalai dalam sholatnya, lalai artinya putus, nggak nyambung, atau nggak sampai sini, dapatnya apa? Neraka, Orang cinta akhirat, kapan aku bisa buktikan akhirat? Sementara Nabi Muhammad menceritakan akhirat surga neraka saat beliau masih hidup. Apakah Nabi Muhammad cerita surga neraka saat telah mati? Tidak. Berarti peluangnya jika kita ketemu guru yang sama, metodologi yang sama, jalan yang sama dengan yang dilakukan Nabi Muhammad, kita akan membuktikan dengan cara yang sama. Ngapain akhirat itu nanti setelah mati? Goblok. Betul? Asal kau bisa melewati ini akhirat. Nah orang kan di sini kan longok, kejar harta, kejar apa? Terakhirnya apa? Mati. Nah, saya tanya ya, ketika kau SMP yang nggak pernah naik kelas, maka setiap akhir tahun ajaran dan ketemu tahun ajaran baru, maka ketemu SMA enggak kamu? Enggak. Begitu mati kau kira kan ketemu akhirat. Tentang akhirnya adalah kehidupan dunia lagi. Goblok. Kalau kau di alam akal sadarmu akan menjadi manusia. Tapi kalau kau turun di alam bawah sadar, maka kau akan menjadi jin, akan menjadi hewan, akan menjadi tanaman, akan menjadi bendawi. Makanya ada istilah manusiawi, hewani, nabati, bendawi. Blok kapok ya. Dan Quran menyebutkan kutukan itu yang wujud menjadi hewan. Yang jelas itu ada sebutan kera, anjing dan babi. Lihat sendiri ayatnya. Artinya Quran nggak mungkin menerangkan seluruh binatang disebut dalam Quran. Maka Quran akan menjadi kebun binatang, betul nggak? Orang cerdas melihat itu ada ayat kutukan hewan menjadi kera, anjing dan babi. Berarti hewan-hewan pun sebetulnya roh yang turun gelombang, turun kelas, betul nggak? Juga ada kutukan di dalam Quran menyebut kayu, besi dan batu, betul nggak? Maka ini semua pun mewujud virtual adalah dari roh yang turun kelas. Saya tanya sekarang, yang suka kenik-kenik, yang kasih raja-raja orang, yang kasih apa jimat-jimat itu, yang kasih amalan-amalan yang nggak jelas itu, yang kamu nggak ngerti tekniknya, naik nggak ngerti. Kamu kira dapat power dari Allah Taala? Bukan, goblok. Maka resikomu kau akan turun gelombang. Paham ya? Ya silakan. Nanti kamu akan ketemu di kehidupan selanjutnya jadi hewan binatang. Karena tujuan semua jiwa adalah pulang kepada yang maha jiwa. Tujuan semua roh adalah pulang kepada yang maha roh. Maka ceritamu selesai dari lingkaran kelahiran kembali. Goblok ya. Kamu kan menolak bahasa reinkarnasi. Oke. Tapi lihat kalimat Nabi. Setiap kelahiran seorang bayi, betul nggak? Dia membawa catatan amal di Lauh Mahfuz, betul nggak? Nah, catatan siapa itu? Ya catatan dia. Karena lakunya belum tembus, belum selesai, belum paripurna, belum mardika, maka dia dilahirkan ke dunia meneruskan laku catatannya, betul nggak? Sama dengan reinkarnasi. Sama, goblok. Nggak percaya dengan logika tadi antara hewan, tanaman dan sebagainya. Lihat ya, saya di atas ya. Logis ini. Lihat ya, pasang kuatkah dengan nalarnya. Saat mimpi, di alam mimpi, rasa nyata gak? Nyata. Kenapa? Alat membaca gelombangnya dan alamnya, alat membaca gelombangnya, alam bawah sadar dengan alam bawah sadar, klop, maka berubah jadi nyata di alam mimpi. Tapi begitu bangun,
Loh, nyata lagi, betul nggak? Ini nyata nggak? Bangun dari tidur. Nyata. Karena akalmu telah fungsi dan panca inderamu juga telah fungsi, betul nggak? Klop lagi, betul nggak? Maka dari kenyataan di sini naik menjadi kenyataan di sini, maka kau bisa melihat ini cuma mimpi, betul nggak? Artinya yang tadinya konkret, yang tadi dunia yang di sini, betul nggak? Rasa seperti dunia. Maka dilihat dari sini, oh itu alam cuma mimpi tadi itu. Demikian juga dari sini, ketika kau mati, kau masuk alam yang lebih nyata. Nah makanya yang telah dibayat rasanya seperti bangun dari tidur, padahal telah masuk ke alam berbeda dengan gelombang pembaca kesadaran yang berbeda. Tapi klop maka berubah jadi kenyataan. Nah, nanti dibaca orang-orang saya detail-detailnya ya. Maka setiap naik gelombang rasanya masuk ke alam nyata. Ketemu apa? Dunia lagi, betul nggak? Rasanya dunia bukan ini. Dunia nanti adalah gelombangnya saja. Saya tanya, apakah di ruang vakum ini? Saya tanya ya, ada nggak dunia? Yang keras? Ada nggak alam kubur? Ada nggak barzah? Ada nggak surga neraka? Ada semua di ruang vakum, tapi gelombangnya beda, frekuensinya beda. Maka cocok nggak dengan radio ini, analog? Frekuensi beda-beda, gelombang beda-beda, betul nggak? Di dalam dirimu begitu. Ada banyak gelombang, ada banyak frekuensi, betul nggak? Kalau kamu nggak ketemu gelombang dan frekuensi Allah, kamu nggak ada hubungan sama Allah, betul nggak? Nah, lihat ya, ini analog ya, nalar tinggi ya. Setiap alat membaca kesadaran dan alat membaca virtual yang klop, maka semua menjadi kenyataan dunia, betul nggak? Dan rasanya seperti manusia, betul nggak? Pernah nggak kamu bangun tidur menjadi seekor binatang? Nggak pernah, betul nggak? Di alam mimpi kamu jadi manusia apa jadi binatang? Di alam mimpi loh, manusia. Saat bangun tidur jadi manusia apa binatang? Begitu juga saat mati pun jadi manusia, tetap manusia, walaupun alam gelombangnya beda-beda, betul? Saya tanya, kita di alam dunia dengan gelombang akal, membaca kesadarannya dan panca inderamu sebagai panca virtualmu, kamu menjadi manusia, betul nggak? Tapi kau bisa lihat makhluk wujud di dimensi di bawahmu, misalkan seekor binatang. Kalau dia manusia bukan? Bukan, betul nggak? Tapi saya tanya, dia yang binatang itu, yang kau lihat tidak berakal, betul nggak? Di alam sana, di alam yang lebih rendah, yang dia punya gelombang kesadarannya dan punya alat baca virtualnya yang klop, maka di alam dia rasanya seperti apa? Manusia. Dan alam seperti apa? Dunia juga, betul? Goblok. Hanya terlihat dari dimensi lebih tinggi, seolah dia tidak berakal. Sama nggak kita melihat orang bermimpi? Nah, kita sadar ya, melihat orang menggigol. Saya tanya, dia di alam mimpinya nyata nggak? Tapi kita melihat di dia saat itu tidur nggak dia? Tidur. Maka tidur itu tidak lengkap ya kesadarannya, betul nggak? Nah, dia itu merasakan kenyataan, tapi kita lihat sebagai orang yang tidak lengkap, betul nggak? Karena tidak sedimensi, sederajat dengan kita. Sama nggak dengan manusia melihat binatang? Di alam dia rasanya manusia, tapi kita melihatnya tidak lengkap, betul nggak? Yang pertama tadi kan tidak sadar dia mimpi. Yang kita lihat hewan juga tidak berakal. Maka, kamu yang tidak belajar teknik ini siap-siap ya jadi binatang ya. Nanti kalau itu ya dipelihara ya. Kalau ada teman-temanmu yang belum bayar mau jadi kucing, anjing, monyet, ya nanti dikasih kalung ya. Siapa namanya itu? Oh Fulan, kasih nama Fulan ya. Ya. Ada yang jadi binatang, ada yang jadi jin, ada yang jadi tanaman. Saya tanya, apakah kelahiran bisa request? Enggak bisa. Betul nggak? Kamu ketemu kehidupan yang ini itu, kenapa beda dengan orang lain? Karena karmamu sendiri-sendiri, betul nggak? Apakah ada anjing yang protes ketika dia, loh aku kok jadi anjing? Manusia pun begitu, loh aku jadi manusia, padahal aku sudah request. Nggak ada request, betul nggak? Itu auto sistemik, yang kamu nggak bisa naik gelombang, tahu? Otomatis bisa turun gelombang. Nah, sementara di akhir zaman nggak ada yang akan naik gelombang itu, mereka dianggap mustahil, betul nggak? Ini kurang ajar, cocotisasi yang kampleng saja orang kayak gitu. Lihat ya, misalnya kamu menerangkan logis kayak ini, bisa dipahami nggak? Cuman prakteknya luar biasa sulit, ya. Tapi disiplinnya kisi-kisi yang diterangkan semua sampai STM. Di situ ada jurang, di situ ada pos hansip, di situ ada masjid, saya kasih tahu semua. Tinggal bagaimana kau disiplin tinggi. Nah, begini. Mana penghapusnya? Ya. Ya, dihapus. Boleh, cukupnya aja. Ada syariat ya. Syariat cuma teori, undang-undang, dogma. Itu mesti kau tingkatkan dengan tarekat. Ya, nggak apa. Syariat cuma teori, dogma, undang-undang, kaidah, hukum.
norma, kabar dan sebagainya. Ini masih alam akal ya. Membuktikan syariat kau mesti lewat metodologi tarekatullah. Oh, tarekat. Di tarekat ini ada rukun syarat, ada alat, ada izin, ada teknikal, ada disiplin. Ini diuraikan. Tapi prakteknya di sini. Ibarat tujuanmu ya, Allah itu di Jakarta, kamu di Tegal. Tapi sudah dikasih izin di sini, dikasih kendaraan di sini, dikasih alat di sini, dikasih guru di sini, ditunjukkan rutenya di sini. Tapi saya tanya, posisinya kamu sudah di Jakarta apa masih di Tegal? Masih di Tegal, ya. Maka yang telah punya izinnya, yang punya kendaraannya, yang dikasih tahu gurunya, pembimbingnya, dan dikasih tahu jalannya, kau mesti berjuang praktek. Di mana? Di hakikatnya. Ya, hakikat ini sederhana, itu sistemik. Ini sudah nggak bisa diukur dengan akalmu, karena apa? Sudah lumpuh. Karena hakikat adalah lakon ilmu di atas kematianmu. Akalmu lumpuh. Maka kerjakan saja lewat sistem ketuhanan, yaitu wirid sendiri, wirid jamaah, suluk, dan bakti ubudiyah. Tadi kan ini beda sama ini ya. Ini masih bahan dasarnya. Prakteknya di sini. Maka, khalifah-khalifah tarekatnya goblok-goblok, mestinya kau siapkan ini. Kau siapkan sistem ketuhanan itu. Bagaimana orang itu bisa mengakses wirid sendiri, orang bisa mengakses wirid jamaah, bisa mengakses suluk, bisa mengakses bakti dengan disiplin tinggi. Maka input mutlak melewati sistem mutlak, maka outputnya pasti mutlak dong. Kenapa? Ahli tarekat, ahli tasawuf banyak yang bambet di sini. Goblok-goblok, bulet perkara dogma, eker-ekeran perkara gurunya sing menungso. Gurunya ini berani cocok dulu. Kita nggak perlu diakui orang, nggak perlu. Kalau sudah ada powernya, nggak kau akui nggak apa-apa. Tetap kami di atasmu, blok-blok, betul nggak? Nggak perlu cocok-cocok debat tuh. Ngapain pakai cocok? Gelombang kita sudah di atas. Lihat ya. Apakah orang di bayat itu mendapatkan unsur mutlak? Ya. Apakah sistem ini mutlak? Ya. Kenapa? Pelutut dan jadi korelatif. Manusia kelas tempe, penakut, pemalu, amatiran. Eker-ekeran gak mari-mari. Goblok tuh. Ngaji tarekat 30 tahun, 40 tahun, tapi masih goblok. Kenapa? Tidak applicated, flow-nya gak ketemu. Nah, karena apa? Disiplinmu yang gak ketemu. Loh. Kamu masih penakut, masih ragu akan gurumu, tidak berani berjuang, tidak berani berkorban. Maka sampai kapanpun kamu pasti zong besar. Pada secara teori relatif menggandeng mutlak, hasilnya apa? Mutlak. Kenapa hasilnya menjadi relatif? Karena kamu salah di sini. Maka, khalifah-khalifah tarekat, mestinya ini kau kawal dengan disiplin tinggi. Gak cuma menghayal tentang zikirmu sendiri, zikirmu jamaah, sulukmu di sini khayalan, baktimu pun setengah-setengah. Sampai kapanpun kamu gak bisa kuantum, kamu gak akan berbuah resultante, kamu gak akan makrifat. Isinya cuma eker-ekeran cocok. Kenapa kak? Banyak itu. Ahli tarekat, kenapa gak bisa menerangkan seperti ini gamblang? Karena gak sampai. Siapa gak sampai? Kamu goblok. Clear kan ini? Clear. Silakan bantah kalau gak cocok. Ya, menampung air hujan, ya derasnya tak terhingga. Tapi kau pakai botol, dapatnya seberapa? Sebotol goblok. Menggandeng tak terhingga, tapi dengan cara yang relatif, maka hasilnya apa? Relatif goblok. Gak bisa kau buktikan bahwa al-aslamu ya'lu wala yu'alai. Ilmiun wa amaliyun. Tidak pasti, meragukan. Beserta dari Maha Kuasa kok cilik, bikin malu saja. Beserta dari yang Maha Akbar kok masih pengecut. Alah. Alam pun tunduk sujud pada ahli zikir. Betul apa? Ini teknologi, full teknik, full metodologi. Cuman ini cuma cerita. Karena yang mempraktekkan ya saya dong. Yang lainnya kan berteori. Tapi saya menerangkan ini secara teknikal dan secara terukurnya bisa kau dapatkan kan gitu. Lanjutannya adalah kau mesti mempraktekkan itu dan membuktikannya sendiri. Jangan hanya menunggu ceritaku, goblok. Betul enggak? Ya? Oke, demikian ya. Maka zikir yang mengingat itu awal untuk menyambungkan gelombangmu dengan gelombang Allah Subhanahu wa taala lewat saluran wasilah yang dibawa oleh wali yang mursidah. Tanpa wasilah itu kamu enggak akan ada hubungan. Salatmu begini jungkrak-jungkrik 1000 rakaat sedina gak bakalan nyambung karena kau pasti masuk neraka wel. Siapa bilang gitu? Aku. Kata siapa? Kata Tuhanku. Ada enggak ayatnya? Ada.
Yang sholat tapi gak nyambung, yang sholat tapi gak sampai Allah Ta'ala. Sudah sholat ini, neraka bel apa? Ada kayaknya? Bukan yang lalai sholat ya, sholat tapi lalai, artinya putus gak nyambung. Betul? Lah kalau kamu gak ada wasilahnya, nyambung gak sama Tuhan? Kalau gak lewat nur, nyambung gak sama Tuhan? Kalau gak lewat tarekat, nyambung gak? Kalau gak dibayar, nyambung gak? Oke? Yang misalnya ngomong belak-belakan saya dar-dar, pasti nggak akan bisa dibantah. Munyuk bedas-bedas kayaknya sebantah ya. Karena Mr. TM adalah orangnya brilian, baik hati dan tidak sombong. Oh ngadepi kroco-kroco teh berani ya. Ngene wae. Ngadepi sakti-sakti ngene wae, betul-betul ngene wae, beda gelombang ya. Oke? Iki lho. Mestinya kau punya semua ini, kau buktikan semua. Tidak mendatangkan mudarat. Maaf ya, tadi nggak pakai mic. Tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi siapa yang beserta dengan Allah. Beserta dengan Allah dia apa? Beserta dengan gelombangnya. Lah kalau kamu nggak ketemu gelombangnya, kalau kamu nggak beserta dengan gelombangnya, kamu nggak bakalan beserta dengan Allah. Blok. Untuk pakai technical, oke? Bila taufiq wal hidayah, bila inayah. Habis ini kami akan lanjut ke Boyolali untuk menyesatkan orang-orang di sana ke jalan yang benar. Daripada benar di jalan sesat ya, mending sesat di jalan yang benar, pasti benar ya. Habis Boyolali kita lanjut ke Jakarta ya. Habis Jakarta kita lanjut ke Bandung. Kita sesatkan banyak-banyak manusia ke jalan yang benar. Daripada orang benar, orang merasa benar tapi di jalan yang sesat pasti sesat. Oke, clear? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hura.